Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohadatul Ais dengan NIM A1J119051. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang sistem endokrin pada mata kuliah struktur hewan. Baik, pertama-tama perlu kita ketahui dulu apa itu sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Baik, sel-sel penyusun organ endokrin itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu satu sel neosekretori dan dua sel endokrin sejati. Sel neosekretori adalah sel yang berbentuk seperti sel saraf, tetapi berfungsi sebagai penghasil hormon. Contohnya itu sel saraf hipotalamus. Yang kedua, sel endokrin sejati. Disebut juga sebagai sel endokrin klasik, yaitu sel endokrin yang benar-benar berfungsi sebagai penghasil hormon, tidak memiliki bentuk seperti sel saraf. Kelenjar endokrin sejati melepaskan hormon yang dihasilkannya secara langsung dalam darah atau cairan tubuh. Kelenjar endokrin sejati dapat ditemukan pada hewan yang mempunyai sistem sirkulasi, baik vertebrata maupun invertebrata. Hewan invertebrata yang sering menjadi objek studi sistem endokrin yaitu insekta, Crustaceae, Cephalopoda, dan moluska. Baik, selanjutnya fungsi sistem endokrin. Fungsinya itu yaitu membedakan sistem saraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang, menstimulasi urutan perkembangan, mengkoordinasi sistem reproduktif, dan memelihara lingkungan internal optimal. Ada 4 tujuan atau kegunaan dalam sistem endokrin, yaitu 1. Homeostasis atau temperatur atau thermoregulation, metabolisme, nutrisi, dan keseimbangan asam basa. Yang kedua, combating stress atau infeksi, trauma, shock. Yang ketiga, growth dan development atau mengembangkan jumlah sel, hiperplasia dan mengembangkan ukuran sel, dan hipertrofi. Yang terakhir adalah reproduction atau mensekresikan hormon seks pada laki-laki dan perempuan, mengembangkan karakteristik organ primer dan sekunder. Selanjutnya, kelenjar endokrin itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, kelenjar pituitari, kelenjar adrenal, kelenjar tiroid, kelenjar anak ginjal, paratiroid, kelenjar pankreas, dan yang terakhir adalah kelenjar gonad. Selanjutnya, sistem endokrin pada ikan. Hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh kelenjar pituitari dan neuroendokrin berperan dalam mengontrol proses diferensiasi gonad pada beberapa jenis ikan. Ikan di kelompok Elasmobranchi terdapat sel neurosekretori besar di saraf tulang belakang yang disebut sel Dahlgren yang berperan penting mengatur keseimbangan cairan. Sedangkan pada kelompok Teleostei terdapat organ neurohemal bernama urofisis mensekresikan sejumlah peptida yang disebut urotensin, berperan dalam regulasi tekanan darah, kontraksi jaringan otot, dan asupan natrium pada insang sebagai bagian respon osmoregulasi pada spesies air tawar dan efek antidiuretik. Selanjutnya, sistem endokrin pada amfibi. Hormon tiroid tidak hanya mengatur pertumbuhan dan pematangan seksual, tetapi juga mengontrol metamorfosis. Semua kelompok amfibi, termasuk Anura dan Caudata, mempunyai 2 jenis hormon gonadotropik yang secara struktur dan fungsi mirip dengan LH dan FSH pada mamalia. Stimulasi pelepasan hormon gonadotropik dihasilkan dari pengaruh gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH merupakan neurohormon utama yang mengaktifkan reproduksi amfibi dihasilkan oleh hipotalamus. Selanjutnya, sistem endokrin pada aves. Kelenjar pituitari posterior menghasilkan AVT dan mesotosin. Kelenjar tiroid kelompok unggas memiliki keunikan karena tidak terdapat sel-sel kalsitonin yang letaknya terpisah di kelenjar ultimobranchial. Sintesis hormon tiroid mirip dengan sintesis pada mamalia, yaitu terdapat hormon T3 dan T4.
Selanjutnya, sistem endokrin pada reptil. Kelenjar endokrin pada reptil adalah hipofisis, adrenal, tiroid, pankreas, testis, ovarium, dan pineal. Terdapat beberapa perbedaan hormon pada reptil dibandingkan dengan mamalia. Pituitari atau hipofisis posterior reptil mensekresikan hormon AVT atau arginine phosphotosin dan mesotosin. Sekresi dari korteks adrenal adalah kortikosteron. Selanjutnya, sistem endokrin pada mamalia. Kelenjar endokrin vertebrata, terutama mamalia, sudah dipelajari dengan baik. Peranan kelenjar endokrin dalam memelihara kondisi homeostasis telah diuraikan dengan cukup detail. Kelenjar endokrin utama pada mamalia adalah hipotalamus, hipofisis, tiroid, paratiroid, timus, pankreas, adrenal, dan gonad. Hormon-hormon yang disekresi oleh kelenjar tersebut mempengaruhi berbagai sel dan satu sama lainnya selama perkembangan mamalia. Plasenta merupakan salah satu sumber hormon penting berhubungan dengan fungsi reproduksi. Hanya terdapat pada mamalia betina. Selama kehamilan, plasenta mensekresikan estrogen dan progesteron serta chorionic gonadotropin pada kelompok primata. Itulah tadi hasil penjelasan tentang sistem endokrin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.